Hai, saya Kirei. Saya Dery Syarahu. Saya Nasrania Tompuno. Saya Dina Fauzi. Saya Giovanni Tonokota. Apa itu etika? Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Adapun juga ciri-ciri etika. Yang pertama, etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Dan yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Dan yang ketiga, etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Fungsi profesi yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Profesional adalah orang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral. Adapun juga ciri-ciri dari profesional. Yang pertama, mengetahui akan keahlian dan keterampilannya. Dan yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, bangga terhadap pekerjaan tersebut. Dan yang keempat, hidup dari pekerjaan tersebut. Pengertian peneliti. Secara umum, peneliti adalah proses mempelajari, mengkaji, atau mendalami sebuah fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang terstruktur, empiris, dan bisa bertanggung jawab untuk menemukan solusi atau informasi yang baru. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Ada 3 kode etik dalam kode etik penelitian. Kode pertama adalah peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Halo.
Oh, semua pergi sekarang? Oh iya dang, tas mau atur sekarang. Lis, ngana boleh bantu periksa akang ini hasil lab? Iya, besok juga. Kenapa ada mau keluar kita ini? Mau keluar ke mana, So? Ada mau keluar dan tapi tamang-tamang ini. Ini boleh begitu. Ngana mesti profesional, karena ini so ngana pe profesi. Ya, nak apa-apa kuat. Cuma ini kali le, nanti besok Jone. Oh, terserah Jodang. Yang penting kita so ingatkan. Dapat dilihat bahwa peneliti muda tersebut tidak memprioritaskan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Seperti yang kita tahu, orang yang profesional dalam profesinya akan meluangkan semua waktunya untuk profesi yang sedang dijalaninya. Oh, akhirnya soklar tapi jurnal. Kita semua kirim trek. Lis, keluar ngapain penelitian? Iya sudah. Ih, siapa cepat sekali, Dang? Oh, takut ada teliti ini dari lama. Nggak ada ambil referensi dari mana ya? Kita nak ambil referensi dari teliti sendiri. Oh iya Dang. Pada kenyataannya, peneliti tersebut mengambil referensi dari peneliti lain dan mengklaim bahwa itu hasil penelitiannya. Ini adalah salah satu masalah yang kerap terjadi yang kita sebut plagiarism. Plagiarism sendiri adalah mengambil data penelitian orang lain, ide proses, hasil atau kata-kata tanpa menyebutkan sumbernya. Halo. Halo Lisi, ini kita rencana nih Sabtu ini tak ada mau launching tapi produk baru. Cuman kemarin dorang udah coba tuh produk, ternyata ada beberapa panelis di Sakipuru, itu dari BB POM kadang tapi sampel supaya dorang mau teliti ulang. Karena kan kerja di BB POM boleh ngana lobby akang tapi produk ini. Nanti kita bayar lebih coba ngana. Oh iya, nanti kita teliti akang nih. Oh iya Jodang. Oke, makasih nih. Oh iya dang. Halo Gio. Halo Lisi, soal DP hasil? Aduh Gio, pengambil produk ini ternyata ada salmonella di dalam, jadi nggak bisa langsung launching. Alah iyo ada salmonella. Nah, tarikin kita. Isi boleh minta tolong akang ke kita. Kasih palsu jo DP penelitian. Aduh Gio, kita takut nanti kita yang mudah pemarah ini. Nanti kita bayar lebih pengantar. Oh iya Jodang, nggak usah bilang-bilang nih kalau kita yang udah kasih palsu DP hasil. Tenang, kita nggak akan bilang-bilang Pak orang. Oke, boleh nih. Makasih. Ini adalah masalah yang paling fatal menerima suapan dan memalsukan hasil uji sampel hanya demi kebutuhan klien. Tanpa disadari, ini dapat membahayakan bagi para konsumen yang akan membeli. Kita sebagai peneliti yang seharusnya bersikap adil dan jujur memprioritaskan keselamatan harus terbuai karena dengan suapan dan kesenangan klien. Kami mengajak teman-teman semua untuk lebih memperhatikan lagi kode-kode etik dalam profesi kita masing-masing supaya tidak terjadinya kesalahan dan kerugian bagi diri kita sendiri dan bagi diri orang lain.